Nah, supaya sisa umur kita ini enak, harus bagaimana? Apa rahasianya? Kalau disederhanakan, apa sih target terpenting kita? Coba, siapa yang tahu? Bebas, bebas, bebas. Allah sedang mendengarkan. Apa Ustaz? Pengen apa? Apa Om? Hah? Pengen berbakti kepada Allah. Ada lagi? Ini nih. Bebas, nggak apa-apa. Mim. Kepinginnya merasakan cinta pada Allah. Itu yang merasakan. kadang kan kalau pernah merasakan jatuh cinta itu begitu indah semuanya gitu. Kalau sama makhluk katanya cinta, begitu. Yang dirasakan pernah dirasakan begitu kan. Nah, yang seperti itu mungkin kepingin kalau ke Allah itu kok kepinginnya bisa seperti itu. Kalau saya lihat ngomong tentang Allah itu, kalau saya dari muda di sini tuh kok kayak cinta banget gitu ke Allah. Nah, ini yang belum sampai seumur ini rasanya pengen gitu lah. Apakah benar seperti itu? Kalau ke makhluk begitu luar biasa, apalagi ke Allah. Nah, itu bagaimana di sisa umur ini? Terima kasih. Pengen merasakan cinta kepada Allah. Ada satu lagi yang lebih indah, rindu. Katanya yang paling indah dalam hidup ini rindu berjumpa dengan Allah. Tapi itu bisanya nanti di sorga. Kalau di dunia nikmatnya itu ya mencintai Allah itu katanya bahagia sekali. Karena yang dicintainya tidak akan pernah mengecewakan. Kalau cinta ke makhluk, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Gimana dulu waktu jatuh cinta? Kebun akan kuterabas, tumpeng ku habisi demi dirimu. Udah gitu diare ditinggalkan, Mas. Ada lagi? Mau apa deh? Ingin memberi manfaat bagi orang lain. Bagus. Pengen menggapai cintanya Allah dan ridhonya Allah. Kenapa? Karena itu satu-satunya tujuan. Ini semuanya bagus, benar. Kalau disederhanakan gimana kalau begini? Pokoknya saya mah hidup mah ingin disukai oleh pencipta saya. Gimana? Kan? Memang mencari doa Allah itu kata yang paling tepat, tapi kadang-kadang kita rada ketinggian. Ridho Allah tuh gimana? Ingin dicintai Allah itu tepat sekali, kata-kata yang sangat tepat. Tapi gimana cinta Allah? Tapi kalau disederhanakan, saya ingin disukai oleh Tuhan saya. Mungkin bahasa itu agak lebih cocok dengan kita-kita ini. Benar? Benar atau benar? Kira-kira kalau Allah sudah suka kepada kita, enak nggak hidup kita? Jawab. Enak betul. Karena gini, yang punya segala-galanya siapa? Allah. Yang maha baik siapa? Allah. Yang tidak akan pernah berbuat zalim siapa? Allah. Yang lebih menyayangi kita dibandingkan siapapun siapa? Allah. Jadi kalau hidup kita sederhanakan, yang penting Allah suka kepada kita, sudah selesai. Karena Allah Maha tahu apapun yang kita inginkan, yang kita perlukan. Allah Maha baik. Selama ini aja kita tidak baik, oleh Allah terus dikasih kebaikan. Benar? Allah pemilik semuanya, penentu segalanya, yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah berbuat zalim.
Dan Allah sangat menginginkan kita bahagia, kita jadi orang mulia. Allah menginginkan kita, ciptaannya yang diurus Allah ini, supaya ke surga, pulang nanti selamat. Dunia mampir. Jadi asal ingin aja kita kepada Allah, Allah sudah tahu. Tapi kebanyakan bukan Allah yang ditujunya, betul? Lebih sibuk ingin disukai orang daripada disukai Allah. Lebih sibuk ingin dilihat orang daripada puasanya dilihat Allah. Lebih sibuk ingin dikagumi orang daripada diridhoi Allah. Lebih sibuk ingin pengakuan orang. Kita membuang waktu kita sangat banyak hanya untuk sesuatu yang sebetulnya bekal kita tinggalkan. Benar apa benar? Sekarang kita memikirkan terus bagaimana saya dapat uang, saya dapat ini, itu, dunia ini. Padahal yang kita pikirkan semuanya milik Allah. Dan kalau kita disukai Allah, mesti Allah ngasih kok ke kita. Tapi dipilihkan pemberian Allahnya yang aman-aman, yang tidak membuat kita sombong, yang tidak membuat kita ujub. Sama ke orang yang tidak ingat ke Allah juga dikasihnya oleh Allah. Penjahat, gangster, mafia, koruptor, begal, orang-orang yang tidak mengakui Allah, yang mengkhianati Allah, semuanya juga dikasih oleh Allah. Tapi ya begitu, dikasih hanya jadi sumber penderitaan. Tapi bagi kita inginnya dikasih bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin dikasih dunia ini, dipilihkan yang baik-baik aja, dan itu dikasih nanti ke kita yang cocok dengan aman. Santri mau kuliahnya nanti di mana? Pilihan sendiri atau pilihan Allah? Kan? Yang betul. Gimana kalau pilihan Allah tidak sesuai dengan pilihan adik-adik? Jawab. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena pasti yang terbaik. Pilihan kita belum tentu membawa kebaikan, tapi pilihan Allah pasti. Sekarang bab jodoh nih. Pilih, mendingan yang cocok dengan pilihan sendiri atau yang terbaik menurut pilihan Allah tapi mirip dengan yang pilihan sendiri. Kan? Sebab kalau terlalu beda mesti pusing santri ini. Kita kan maunya yang cocok dengan pilihan kita. Bahkan kita kalau bisa Allah tuh menyesuaikan. Ya kan? Ya Allah, terserah padamu, pilihlah yang terbaik. Tapi kalau bisa yang ini. Ya kan semua makhluk ciptaanmu, apa susahnya yang ini dicocokin? Nah ini rada ngededet begitu. Namanya istiqoroh maksa ya. Tenanglah hadirin, ya tenang. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagad semesta alam yang sebegini dahsyatnya, maha baik. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia, selamat dan mulia selain Allah. Yang sayang ke kita ada, orang tua sayang. Orang tua ingin kita bahagia tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tapi pengetahuan orang tua tentang diri kita terbatas. Kemampuan orang tua juga terbatas. Benar? Dan kasih sayangnya juga terbatas. Siapa lagi yang menyayangi kita kira-kira? Jawab. Iya, Allah udah jelas ya. Ini makhluk yang menyayangi kita siapa? Istri. Istri itu sayang kalau itu ya. Kalau suaminya nggak lincah. Istri sayang, suami sayang, cuma terbatas. Tapi terbatas lagi.
Kita sayang tidak ke diri kita sendiri? Hah? Yang benar? Nggak begitu. Apa ciri-ciri kita tidak sayang ke diri? Yaitu kita berbuat maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu akan jadi petaka bagi kita sendiri. Setiap kali kita melakukan dosa, dosa itu menjadi bencana, menjadi musibah, menjadi penderitaan bagi kita. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita tuh sedang merusak, menyengsarakan diri sendiri. Sebagian yang mau bikin dosa dicegah oleh Allah, nggak jadi dosa, alhamdulillah. Lalu ada yang udah jadi, masih ditutupi oleh Allah dosanya, sehingga tidak ngejungkel, ya. Lalu diberikan kesempatan tobat. Ini Allah Maha Baik. Kalau tiap dosa kita dibalas, hancur tidak kita nih? Misal nih ikhwan punya dosa tidak? Banyak tidak? Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Kita bikin dosa, belatung satu. Kira-kira seperti apa kita ini? Ini kepala ini kan mikirnya macam-macam, ternyata pas dilihat belatung semua. Ini mata belatung semua, mulut belatung. Allah Maha Baik, diberi, tidak langsung dibalas. Coba kalau mata lihat maksiat langsung dia balas, coplok matanya, nggak ada lagi. Allah Maha Baik. Makanya ayolah kita simpelkan saja. Nah, caranya gini. Di pesantren ini ada TSP. Apa TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Allah sukanya yang mana? Kita buang sampah sembarangan atau kita simpan sampah pada tempatnya? Nah, kalau ada sampah nih, kita lihat sampah itu, izin Allah tidak kita lihat sampah itu? Mana yang Allah suka? Kita pungut, kita simpan ke tempatnya, atau kita cuekan? Sesederhana itu hidup ini, hadirin. Mana yang Allah suka, kita lakukan. Sudah gitu aja, nggak usah ribet-ribet ya. Kita belajar supaya kita tahu mana yang Allah suka, kemudian kita lakukan dengan niat semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, jadi suka ke kita karena kita melakukan kebaikan. Sesederhana itu sebetulnya kalau mau melakukan. Beneran. Tebak, mana yang Allah sukai? Wajah cerah, wajah ganas? Ganas atau sirsak? Senyum yang tulus atau cemberut? Mana yang Allah sukai? Ya sudah, kita senyum bukan supaya kelihatan cakep, kita senyum bukan supaya kelihatan ramah, kita senyum kenapa? Karena Allah suka, selesai. Mungkin ada yang tidak mengebalas senyum kita, mungkin ada yang tetap cemberut, itu nggak ada masalah bagi kita. Mana yang Allah suka? Menyebarkan salam atau diam saja? Afsus salam, tebarkan salam. Kenapa kita melakukan salam? Jawab hadirin. Ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, Allah mencurahkan kasih sayang, dan Allah memberikan keberkahan. Ada yang ngejawab, ada yang diam aja, ada yang malah sok soleh lu. Itu semuanya bukan kapling kita. Kapling kita mengucapkan salam dengan ikhlas, dengan harapan Allah memberikan keselamatan, memberikan kasih sayang dan keberkahan. Selesai hadirin. Makanya orang-orang yang sibuk memikirkan gimana supaya Allah suka, sampai sekecil apapun akan sibuk dengan kebaikan dan tidak ribet dengan penilaian, sikap dan balasan orang. Kalau mau disederhanakan gitulah. Ini para suami sejati, baik ke istri untuk apa?
Om yang jatuh cinta tadi. Kan? Kenapa harus baik sama istri? Mim, harus baik sama Hamim nih. Mim, ya. Iya, karena sebagai seorang suami punya tanggung jawab ke istri dan itu dipertanggungjawabkan pada Allah. Wah, jadi rumit Mas ya. Kenapa harus baik ke istri? Karena Allah suka sama suami yang baik ke istri. Selesai Mas. Kan kalau itu tadi benar juga, karena kita sebagai suami harus istri bertanggung jawab tentang urusan pun, tapi jadi pusing saya Mas. Tapi biar istri juga suka, Kan? biar istri juga suka ke kita. Oh suka gitu? Iya. Ya udah nggak itu nasib. Kenapa suami baik ke istri? Karena Allah senang kepada suami yang baik ke keluarganya. Cukup. Mungkin istri dibuat terima kasih, mungkin ada yang tidak atau yang kurang. Itu urusan istri dengan Allah. Urusan om adalah jadi om senang ya, karena disukai Allah. Gitu. Jadi nggak terlalu ribet kita ini. Allah maha dekat, Allah maha melihat, maha menyaksikan, udah pasti ada balasannya. Gak akan kemana-mana. Kalau Allah suka ke kita, Allah bakal pilihkan apapun yang terbaik untuk kita. Rezeki semuanya dikuasai Allah. Datang nanti pada waktunya yang pas, dengan jumlah yang Allah udah hitung yang paling baik lah buat kita. Karena kalau dikasih yang tidak cocok nanti jadi sombong. Karir, kok ini rajin tahajud, kok karirnya di sini. Emang kalau langsung jadi dirut, saudara punya kemampuan ngurut atau tidak? Ya, direktur urut maksudnya. Jadi tidak mesti karena soleh langsung jadi kaya, dapat karir ini, langsung hafal Quran. Belum tentu hafal Quran itu sesuatu yang bisa aman. Kalau hatinya dan Allah maha tahu, ini bakal ujub nih, hafal Quran cepat, dia bekerja nih, dia bakal dengki. Mungkin oleh Allah ditahan kemampuan menghafalnya, tapi Allah suka memilihkan hafalan-hafalan. Allah maha tahu lah apapun yang terbaik untuk kita. Santri belajar supaya apa? Santri kenapa sekolah? PDF. Kenapa mau pesantren? Sederhanakan. Saya ingin sekolah supaya Allah Tuhan saya suka. Saya belajar supaya Allah suka. Karena saya ditakdirkan bisa pesantren, maka saya semangat belajar. Perkara nanti saya jadi apa, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi saya. Yang paling penting, setiap saya belajar, Allah makin sayang sama saya. Dah cukup, nggak akan semuanya jadi bintang kelas. Tidak akan semuanya menjadi ranking 1, ya kan? Nanti ada yang segini, ada yang segitu, nggak apa-apa. IQ kita juga beda-beda, nggak usah bangga dikasih IQ 500 misalkan, kebanyakan ya. Maunya berapa? 50, itu juga lemot ya kan? Tenang saja ya. Bagi kita belajar adalah ibadah. Belajar bukan untuk pintar. Pintar itu bonus. Belajar bukan untuk nilai terbaik, bukan. Kita belajar terbaik itu amal soleh aja. Nanti dikasih nilai terbaik itu bonus. Itu ujian juga ya. Halo? Enak tidak begini? Lebih simpel hadirin. Dagang. Kenapa kita baik ke pembeli? Jawab. Supaya laku? Yang nakdirkan laku tuh Allah. Transaksi itu baru terjadi dengan izin Allah. Kita baik ke pembeli karena Allah suka kita baik. Kita dagangan timbangannya presisi. Tebak kenapa timbangan kita presisi? Karena Allah suka. Bukan takut nanti ada KPK memeriksa timbangan. Kenapa kita berkata jujur? Allah suka. Beres. Lagi di toilet ada kecoa. Nah ini yang kecoa, udah ganti lagi tapi kecoanya, karena yang itu udah nikah ya. Lagi di toilet ada kecoa, terpleset. Ayo, mau gimana? Catat, mau digimanain tuh kecoa? Wah lama prosesnya.
Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Hah? Disiram. Bapak digimanain Pak kecoanya Pak? Siapa tahu ada kejadian nanti loh Pak. Dimatikan, Pak. Dimatikan. Nah, jawabannya pertanyaan gini, kalau Bapak yang jadi kecoanya, maunya diapain? Mau disiram, diinjak, atau digimanain? Dinasehatin? Kamu jangan telentang sembarangan, nyusahin saya. Kecoa ciptaan siapa? Apa pekerjaan kecoa? Ngompol lagi, saya menyebut ngompol. Kecoa apa? Ya Allah, kenapa jadi begini ini pengajian? Pekerjaan kecoa keliling? Bukan Pak, astagfirullah. Kecoa itu bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil. Tapi dengan caranya ya, kok saya nggak dengar subhanallah subhanallah, udahlah. Itu bukan urusan kita. Pokoknya kecoa bertasbih. Kecoa terpleset di depan kita, izin Allah bukan? Ada yang kebetulan atau ini sudah ada hikmahnya? Udahlah, tolong aja. Siapa tahu nolong kecoa itu bisa jadi utang dilunasin oleh Allah. Serius Pak? Emang ada yang tidak dilihat oleh Allah? Jawab. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Makanya kalau ada kecoa, ya Allah, nggak usah nanti ya. Bisnis saya nggak cocok dengan ceramah nih. Pakai ujung sendal, balikin, plok. Dia pergi. Kalau cuma satu dan tidak bahaya, ya udahlah ya. Itu ada hitungannya. Asal ikhlas. Sama, ada yang nyebrang, nenek-nenek misalkan di pinggir jalan, seberangin jangan, kan? Harus ditanya dulu, nenek baru nyampe, baru nyampe sini, ini kesolehan, seberangin lagi ke sana, baru nyampe ke sana, datang lagi, nenek, kasihan. Tetap ya, berbuat baik harus pakai akal sehat ya. Nenek itu udah 8 kali bolak-balik. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Begitulah jadi sekarang setiap ada kesempatan beramal. Tebak, Allah sukanya toilet bersih atau kotor? Ngebersihin toilet amal soleh. Allah sukanya kamar kita berantakan atau rapi? Jadi ngebersihin, merapikan kamar amal soleh bukan? Memang pesantren ini BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur. Tapi bagi orang-orang yang tidak mencari Allah suka ke dirinya, ini jadi beban. Tapi bagi orang-orang yang ingin disukai Allah, beres-beres itu amal soleh. Nyapu itu amal soleh. Allah senang tidak kamar kita dirapikan oleh kita? Mana yang Allah sukai, kamar berantakan atau kamar yang rapi? Nah, begitulah. Mana yang Allah sukai, kita berbicara sopan atau kasar? Jadi kita bicara sopan ke orang tua, kita bicara sopan ke orang lain, bukan perkara orang lain supaya suka ke kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita sopan supaya Allah suka ke kita. Jadi ini pengen disukai Allah, makan pengen disukai Allah, minum pengen disukai Allah, jalan, olahraga, apapun yang kita lakukan, ya Allah, semoga Engkau suka dengan yang saya lakukan ini. Engkau ridho lah, bahasa agama yang lebih dalamnya tuh, ya Allah, semoga Engkau ridho, Engkau nerima. Begitu saja hidup ini. Nah, selama ini kita lebih sibuk ingin dinilai orang, dipuji orang, diakui orang, dikagumi orang, diberi orang, diterima kasih orang. Terus Allahnya mana? Nah, inilah yang jadi masalah bagi kita. Nyaris setiap apapun yang kita lakukan bukan supaya Allah suka, tapi demi makhluk. Makhluk nggak bisa apa-apa, nggak ada apa-apanya kok. Walaupun sedunia suka ke kita, nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak suka. Benar?
Bisa apa sih? Sok sedunia muji, nggak ada apa-apanya. Cuman kutap ketap aja begitu. Puji, caci, ember jatuh sama, hanya getaran udara aja. Tapi selama ini banyak di antara kita yang mati-matian mengabdi kepada pujian orang. Padahal yang muji juga dia baru muji kalau ditraktir, ya kan? Makin sering ditraktir, muji, dan pujian itu nggak ngepek apa-apa kecuali bisa membuat kita edik. Tahu edik? Hah? Ada kakak, ada edik, ya. Membuat kita ketagihan dipuji. Asli Pak, dipuji itu lebih berat ujiannya daripada dicaci, karena dipuji itu membuat nafsu kita senang dan kita akan terus mengabdi kepada pujian orang. Nggak ada apa-apanya. Demi Allah, pujian orang tuh nggak ada apa-apanya, malah ujian yang berat. Nah, mudah-mudahan dengan menyederhanakan begini, kenapa beres-beres supaya Allah ridho. Pahala. Kenapa gosok gigi? Ini gigi milik siapa? Allah yang bikin. Kalau ini bikinan kita nggak bisa. Untung berhenti manjanginnya, betul tidak? Saya nggak enak nih, saya paling tua. Alhamdulillah, urus gigi ini, gosok gigi amal soleh. Mandi, coba. Mandi, Allah suka nggak kita tidak mandi? Ini tubuh milik Allah, titipan Allah. Coba kalau nggak keramas nih, ya, nggak keramas, apa yang Allah takdirkan pada kepala kita? Ketombe, kutu, gimbal, bau. Allah nggak suka. Maka kita bersih-bersih itu adalah ibadah supaya Allah suka. Coba jangan gosok gigi 2 bulan. Apa manfaatnya? Nggak usah beli obat nyamuk, betul tidak? Datang nyamuk. Astagfirullah. Ini suka lupa, ini tadi dicatat oleh malaikat. Tapi lah bergurau sedikit mah nggak apa-apalah, ya. Ya kan, kebayang nyamuk. Kata nyamuk, ini bikin mual saya. Begitulah hadirin sekalian. Maaf ya. Maksud saya itu, udahlah, hidup tuh jangan segala diribetin. Betul tidak? Yang bikin ribet itu kita sibuk dengan penilaian makhluk, padahal makhluk yang kita harapkan juga dia ruwet, gak bisa apa-apa. Kalaupun muji, ada nggak cocok dengan kita, betul tidak? Misalkan, ibu awet muda, jadi awet nggak bu? Enggak, tetap ya, mehotin, betul tidak? Dah sibukkan aja. Ya Allah, semoga engkau suka. Ya Allah, semoga engkau ridho. Ya Rob, terimalah. Dah gitu aja setiap waktu. Mau berbuat kebaikan sekecil apapun, ya Allah, terimalah. Termasuk baca Quran, ya. Baca Quran mungkin bisa hafal cepat, mungkin nggak ada masalah. Ya Allah, saya berharap tiap huruf yang saya baca engkau pasti mendengar, melihat. Terimalah ya Allah, saya lakukan ini agar engkau suka. Dah, yang rajin, nanti Allah yang bikin kita hafal, tapi hati kita enak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada ayatnya, Ustaz? Ya, silakan. Maaf ya. Izin membacakan ayat Al-Quran tentang Allah tidak pernah berbuat zulim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 40. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Oh ya, jangan lupa tanggal berapa? Mabit? 2, 3. Berarti 2 pekan lagi ya, Sabtu ini dan Sabtu yang akan datang. Alhamdulillah. Silakan bagi yang mau. Udah dipasang mem QRIS-nya? Tinggal daftar begitu. Tidak ada bayar apapun, tidak. Maksud mendaftar itu supaya mudah terdata.
Silakan Pak. Izin Farhan santri Hikmat izin bertanya. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti itu yang terbaik, Pak. Pasti ya. Misalnya kita berdoa kepada Allah beristikharah untuk agar kita dijodohkan dengan seseorang yang kita inginkan. Nah, Jangan kita aja. Dengan- Gak enak ya. Saya udah punya istri. dengan yang saya inginkan gitu. Ah gitu ya. Kemudian setelah saya berdoa, setelah beristikharah, kemudian Allah menakdirkan saya berjodoh dengan seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang saya harapkan. Nah, bagaimana kita meyakinkan atau tanda-tanda bahwa seseorang itu terbaik buat saya meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Oh jadi gimana tadi doa ingin fulana, Iya. ternyata jadinya sama fulini gitu. Puloh beda lagi gitu orang. Iya, jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa seseorang itu terbaik buat saya meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Itu mana nasib. Gini. Jodoh itu bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi belum punya jodoh, ujian. Sudah punya jodoh, ujian juga ya. Kok dulu udah istiqoroh, bagus, kok lama-lama jadi kayak gini. Setiap waktu itu ada episode-episodenya, ada ujian-ujiannya. Kalau kebaikan disyukuri, dapat poin. Kalau nanti giliran ada yang tidak cocok, bersabar, dapat poin. Gitu. Jadi yang namanya yang terbaik itu bukan cocok terus nggak rame ya. Coba cocok aja semuanya sedunia tuh baik, nggak rame ya. Halo, ramainya dunia ya kayak gini. Banyak yang tidak cocoknya. Tahu nggak hadirin? Ini saya tuh udah direncanakan, udah diundang oleh duta besar Uzbek, ketemu dengan gubernur di sana, direncanakan ini terbang jam 6 pagi nih harusnya nih rencana manusia, jam 5.51 masih di sini. Nggak jadi, nggak apa-apa, nggak jadi juga, nggak harus kok yang direncanakan terjadi semua. Relax aja om ya. Jadi gimana yang udah itu mau diganti lagi? Di cancel. Udah pasti ada kebaikan. Nggak harus kok semuanya kelihatan cocok. Nggak ramai Pak. Kalau di dunia ini semuanya cocok, kacau. Ini yang sering ditanyakan, mau sehat tidak? Ini kira-kira sedunia orang-orang pengen sehat tidak? Lalu kalau diijabah sehat sedunia, apa yang terjadi? Hah? Dokter saling menyuntik, betul tidak? Dokter gigi juga wah saling mencabut. Apotek tutup, fakultas kedokteran, pabrik obat, banyak sekali korbannya. Makanya apa-apa sakit sesekali ya, untuk menjeladang amal bagi dokter, ladang rezeki. Makanya kalau bayar ke rumah sakit enggak apa-apa gitu. Coba tebak, banyak mahasiswa yang ingin masuk ke ITB, misalkan ada sekitar 10.000, 40.000 mahasiswa ingin masuk ke teknik apalah, arsitek, lalu diijabah. Kebayang tidak kelasnya seperti apa? Berjejal-jejal. Atau banyak yang ingin jadi presiden, ini tukang parkir, daripada parkir pengen jadi presiden, diijabah. Hadir, kacau kan kalau semua yang pengen terjadi. Atau misalkan ini santri ada 500 ikhwan, ini ada santri akhwat nih baik sekali, pengen jadi istrinya dan terkabul. Itu kan gimana? Jadi kita harus sangat siap. Banyak yang tidak cocok, enggak apa-apa, enggak cocok. Beneran nih Pak, ini jam 6 ini harusnya udah terbang ini menuju Uzbekistan. Menurut rencana manusia begitu, tapi enggak ada masalah. Kau jadinya kemana? Jogja. Enggak ada masalah. Ayo, terakhir pertanyaan.
yang ngacung Ini, ini, yang bicara yang ini. Ya udahlah, silakan Pak, mana orang tua. Terima kasih ya. Kaitannya dengan kebersihan kan sesungguhnya Allah itu mencintai kebersihan atau keindahan gitu ya. Tadi udah disampaikan bahwa kita itu pungut sampah dan buang pada tempatnya. Kaitannya dengan sampah ini permasalahannya di kota-kota besar gitu ya. Banyak sampah-sampah udah disimpan di tempatnya, tetapi semacam pengurusan atau pengangkutannya terlambat sehingga menjadi juga kurang enak dipandang begitu. Bagaimana solusinya gitu ya? Bapak yang ngangkut ya kan. Aduh, ini ujian Pak, ada di sebuah kabupaten. Masalah sekali sampah ini. Karena tidak tertangani dengan baik, jadi itu yang naik motor tuh lempar sampah Pak, di pinggir jalan. Jadi pinggir jalan tuh banyak kantong kresek. Aduh. Kalau cuma satu mungkin bisa, ini banyak Pak. Jadi harus bagaimana? Minimal kita tidak nambah di sana. Syukur kalau kita carikan solusi. Darut Tauhid juga memproduksi berapa ton sampah? Ini kita juga sampah. Di pesantren Serua itu sekarang kekurangan sampah. Karena memelihara bebek segala macam dan punya sistem sampah itu diolah jadi organik. Jadi sekarang pesantren di Serua itu bukan hanya sampah santrinya habis, tapi yang tetangga juga dititipkan di sana untuk diproses. Nah Bapak, gitu aja. Ya, pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Pak ya. Mau nanya? Silakan. Bismillah. Ustadz, Afwan, mungkin intermezzo sedikit, saya mahasiswa di ITB yang... Sudah Pak, jangan mainin bukan sampah toh. Maaf ya, itu ada Bapak juga intermezzo. Ya Pak, Dek silakan, agak didekatkan sedikit mikrofonnya. Mem kecilin dikit punten. Ya, ada 4 menit kita, silakan. Mim. Ini saya tentang Anda tuh. Bapak bisa ngencengin tapi yang lain nggak bisa dengar. Silakan. Mahasiswa ITB yang terlalu hubud dunia gitu. Jadi kemarin banyak sedikit jauh dari Allah. Pertama mungkin mohon doanya biar lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, saya sedang dihadapkan dengan mungkin ikhwah yang lain juga dihadapkan dengan opsi yang meragukan. Saya yakin keduanya Allah suka gitu. Tapi Apa ini urusan akhwat atau kerjaan? kerjaan. Oh kerjaan. Oh, akhwat tenang ya, beda urusan. Jadi ada 2 kerjaan. Betul, keduanya Allah suka dan saya bisa menerima dua-duanya. Tapi untuk kemampuan manusia sendiri, kapasitas saya ragu bisa keduanya atau bahkan nggak bisa sama sekali itu. Karena saya kapasitasnya yang saya ragukan takutnya lebih jauh dari Allah itu. Jadi maksudnya gimana? Jadi Cara menentukan opsi yang terbaik. oh pilihan. Baik, terima kasih ya Dek. Jadi istiqoroh itu tidak harus dari 2. 1 juga harus istiqoroh. Karena 1 juga pilihannya ya atau tidak, betul tidak? Yang paling tahu kapasitas kita yang sesungguhnya adalah Allah ya. Yang tahu apa bahaya ke depan juga adalah Allah. Nafsu kita biasanya pengen tergesa-gesa. Nafsu kita tuh selalu ada alasan untuk membenarkan keinginan kita. Makanya tahan dulu sebentar. Kuncinya 2, musyawarah dengan ahlinya dan istiqoroh. Ini 2 ini. Kalau istiqoroh mungkin jawabannya nanti apa sih jawaban istiqoroh? Apakah harus selalu lewat mimpi? Enggak lah. Tidak harus selalu begitu. Tapi yang jelas istiqoroh itu kita akan diberikan oleh Allah ketenangan untuk menentukan pilihan itu dan informasi yang memadai yang membuat kita bisa tenang. Lewat siapa aja nanti informasinya. Allah tahu bagaimana membuat kita paham gitulah ya. Karena tidak harus dengan jreng sesuatu, misalkan Allah ini benar atau tidak, kalau benar turunkan Superman, kalau ini jelek turunkan Batman. Nggak bisa, itu error kitanya.
Tapi nanti hati kita tuh jadi tenang, ketemu dengan informasi, kita konsultasi dengan ahlinya. Ketemu dengan ahlinya juga itu Allah yang ngatur, yang memberikan data, fakta, sehingga kita mengambil keputusan tuh datanya benar, akurat, lengkap. Nanti kuncinya hati kita tuh regreg, tenang. Itulah ya. Ya, beri jeda. Nafsu itu biasanya tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah, semoga ada hikmahnya. Sudah sederhanakan hidup ini. Asal Allah suka ke kita udah top aja lah ya. Sedunia mah mau suka mau nggak suka terserah mereka, bukan urusan kita. Kalau Allah suka ke kita, insya Allah kita punya standar sikap yang terbaik. Sampai ke lubuk hatinya bagus, dan yang kita lakukan juga top, karena bukan ingin dinilai orang. Ingin dinilai orang kecenderungannya casing yang kita bagus-bagusin. Tapi ingin dinilai Allah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya seorang yang ingin disukai Allah, dia jadi profesional yang asli. Masya Allah. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.